够呛。精神探测，第一轨迹，雷霆万钧。Halo semuanya, kali ini admin Sobat Sinema akan melanjutkan kisah Yu Hao dalam series Donghua yang berjudul Soul Land 2. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Sebelumnya, Yu Hao yang pergi dari rumah dan bertekad untuk membalas perbuatan jahat sang ayah, dia pun bertemu dengan Tang Ya serta Bei Bei saat dalam perjalanan menuju hutan Xingdou, di mana saat Yu Hao berhasil mengalahkan monster jiwa pertamanya itu, dia pun malah pingsan di sana setelah dihampiri oleh monster jiwa misterius. Namun saat monster jiwa misterius itu ingin masuk ke dalam tubuh Yu Hao, karena Yu Hao adalah manusia dengan atribut spiritual yang sangat langka, monster jiwa itu pun seperti dihalangi oleh suatu kesadaran yang bersemayam di dalam diri Yu Hao. Dan karena kesadaran misterius yang ada di dalam diri Yu Hao itu masih belum cukup kuat, maka monster jiwa misterius itu pun berhasil masuk ke dalam kesadaran Yu Hao. Beberapa saat kemudian, Yu Hao yang dibangunkan oleh monster jiwa misterius itu yang kini telah masuk ke dalam dunia jiwa milik Yu Hao di sana. Dia pun memperkenalkan dirinya jika dia adalah salah satu monster jiwa usia 1 juta tahun yang memiliki julukan monster jiwa Sky Dream Iceworm, yang artinya cacing es langit impian, di mana monster jiwa tersebut bernama Tian Meng. Yu Hao yang cukup kebingungan kenapa Tian Meng bisa masuk ke dalam dirinya. Tian Meng pun menjelaskan jika dia selama ini mencari orang dengan martial soul mata spiritual, di mana jika Tian Meng tidak bisa menemukan inang yang cukup kuat untuk jiwanya tersebut, maka dia akan meninggal di sana karena umurnya sendiri sudah hampir mencapai batas. Dan daripada diburu oleh master jiwa dunia roh, dia pun lebih memilih masuk ke dalam diri Yu Hao karena dia memiliki martial soul unik tersebut. Setelah percakapan pengenalan mereka di sana sudah selesai, Tian Meng pun menjelaskan keunggulannya itu kepada Yu Hao. Jika Yu Hao yang masih level rendah sekalipun bisa mengakses cincin jiwa roh milik Tian Meng dari cincin jiwa umur puluhan tahun dan akan meningkat dengan sendirinya hingga menjadi cincin roh jutaan tahun jika Yu Hao sudah menaikkan ranahnya tersebut. Dan untuk teknik jiwa pertama yang bisa diberikan oleh Tian Meng adalah teknik jiwa elemen es yang masih bersifat support. Namun Yu Hao sendiri sudah sangat bersyukur sekali jika dia bisa dipertemukan dengan Tian Meng di sana. Beberapa saat kemudian, Yu Hao yang sadar dari pingsannya itu, dia pun dikejutkan dengan Tang Ya dan Bei Bei yang kala itu menjaga Yu Hao selama pingsan di sana. Kemudian saat Tang Ya melihat monster jiwa berwujud ular dengan umur ribuan tahun, seketika dia pun meminta tolong kepada Bei Bei untuk menangkap ular tersebut dan dijadikan cincin roh ketiga Tang Ya, di mana Tang Ya sendiri baru saja naik ke tingkat 30, sedangkan Bei Bei yang sudah berada di tingkat 30 lebih bertugas untuk membantu Tang Ya mencari cincin jiwa ketiganya itu. Dan uniknya lagi, Tang Ya di sini memiliki martial soul rumput perak biru yang sama seperti Tang San. Yu Hao，这是蓝银草，你注意保护，我自己对付他。千年魂兽，小雅，周围很可能还有其他魂兽，路上别想逃！这样，他的速度很快。
阴神探测和低声共享可以帮助贝贝。曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。贝贝是强攻系召魂师，武魂是蓝电霸王龙。精神共享。精神探测，不是废物。第一魂技，极善速度的魂兽，我也能料敌极限。有了这份精神探测辅助，方圆30米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。这是宇浩的魂技吗？雷霆万钧！住手！别想逃！Setelah semuanya berjalan cukup lancar di sana, Tangya pun segera bergegas menyerap cincin jiwa ular tersebut. Dan kemudian Yu Hao yang cukup penasaran dengan Martial Soul Tangya, kenapa bisa sama seperti Martial Soul milik Dewa Tangsan, yang ceritanya sudah menjadi suatu legenda di benua Doulo 10.000 tahun lalu. Dan kemudian Bebe pun menjelaskan di sana, jika Tangya adalah ketua Sekte Tang yang ada di masa sekarang. Dan tentu saja Yu Hao pun cukup terkejut jika Sekte Tang masih ada. 你的魂力消耗很大，快坐下。唐门，当代门主，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。 Setelah Tangya berhasil menyerap cincin roh dari ular tadi, dia pun berterima kasih kepada Yu Hao karena berkat bantuan skill pendukungnya itu, Tangya bisa mendapatkan cincin roh ketiganya itu. Di mana Tangya pun bertanya kepada Yu Hao apakah dia mau bergabung dalam sekte Tangya tersebut. Dan tentu saja karena Yu Hao sendiri tak punya tempat tinggal lagi setelah dia memutuskan pergi dari rumah, Yu Hao pun memutuskan untuk bergabung dengan sekte Tang saja. Mendengar hal itu, Tangya pun mengajak Yu Hao untuk pergi ke sekte Tang berada sambil mengajarinya beberapa gaya bertarung ala sekte Tang saat perjalanan.一些基础身法，控鹤擒龙，唐门绝学果然不同凡响。暗器白解，紫极魔瞳，玄月手，鬼影迷踪，十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的。 Setelah mereka sampai di perbatasan kota, Tangya pun menjelaskan jika di depan Yu Hao saat ini adalah kota Shrek, sekaligus Akademi Shrek di tahun sekarang, yang saat itu menjadi akademi nomor 1 di sana. Di mana saat Yu Hao begitu terlihat sangat antusias dengan Akademi Shrek tersebut, film kali ini pun bersambung. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, when you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You'll do anything to
prove you wrong. Pick and fight, stubborn even when I'm right. You know you never let it show. Every time I climb up